Selamat datang lagi di Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Nah, kali ini gua nggak sok tahu karena udah ada serba senior nih, pandit senior, wartawan senior, dunia bola udah orang nomor satu. Papi Ropan. Siap. Wah, saya terhormat sekali bisa ada di konten bersama dengan Apip. Wih, dipanggil Bung sekarang. Iya dong, harus Bung bersama. Iya. Iya dong, Bung dong di sini. Mudah-mudahan ini kan. nanti ini dah, siapa tahu Apip bisa ke kayak sport-sport juga gitu. Iya, kan? kita bicara dong sport-sport ini. Nah, ini Gimana? pertandingan banyak yang seru dan banyak isu-isu baru juga tuh. Yang baru-baru ini tuh Ronald Koeman dipecat. Ya, betul. Heboh. Nah, kalau Apip sih emang dari awal, dari dulu tuh emang nggak setuju sama Ronald Koeman, nggak suka sama Koeman. Bukan gara-gara nggak suka prosesnya, tapi nggak percaya sama orang yang megang prosesnya. Tapi tahu dari Papi Ropan ada pandangan lain tentang Ronald Koeman dipecat nih. Iya, sebenarnya begini, dari awal ketika zaman Bartomeu saat itu sebagai presiden Barca ya, sebelum berpindah, ketika memutuskan untuk mengambil Koeman untuk bisa menangani Barca ini, saya udah pertanyakan, agak meragu. Apa alasannya kok yang mendasari bahwa mereka bisa begitu yakin? Ini kan Barcelona, memang dia mantan pemain, legend lah, pernah berarti. Tapi kan belum tentu seorang pemain itu bisa membawa suatu hal yang bagus ya bersama klub untuk bisa menjadi lebih baik gitu. Dan ternyata buktinya itu, karena mesti lihat dia punya kurikulum vitae-nya. Iya kan, dia banyak dipecat itu. Nah iya, emang trik recordnya itu nggak bagus. Jadi mereka tahu rekor dia nggak bagus, tapi kenapa diambil hanya mentang-mentang karena Belandanya mungkin ya, dalam tanda kutip ya, Belanda, karena kan sebelumnya ini kan mereka merasa besar, sana ada Johan Cruyff sebelumnya ya, almarhum ya, pindah ke Rijkaard ya kan, pindah Belanda ke Van Gaal ya, ya, kemudian sekarang lagi Koeman. Jadi itu mungkin, tapi Anda bisa melihat bahwa rekornya dia nggak bisa bikin apa-apa kan, walaupun dari statistik dia oke, saya pikir. Oke itu lumayan. Dari statistik dia oke. Malah lebih bagus dibandingkan dengan Van Gaal ya. Belanda itu Van Gaal di bawah dia tuh. Masih bagus, tapi nggak, memang karena mungkin sistem yang dijalankan tidak cocok mungkin. Dengan gaya spesial sekali karena hari ini adalah suara dong bentar. Masuk. Nah, tapi kalau di ini ya, biasa kalau pemecatan kan pasti ada sebabnya lah, sebabnya kenapa bisa dipecat. Kira-kira dosa terbesarnya Koeman di Barcelona nih, apa aja sih dosa terbesar? Karena gini, mungkin bukan cuma sekedar pelatih kali ya menurut, tapi pemainnya juga ya nggak memadai istilahnya. Secara senjata tuh pemainnya ya kayak senjata-senjata tumpul lah, bukan ketika Pep datang ke arah Barcelona. Tetapi masuk suara Palen. Suara Bang Palen masuk. Ini gue lagi tag. Bisa diedit tuh. Iya bisa. Enggak, ada suara Bang Palen, gue lagi tag, kenceng banget tadi. Suaranya masuk ke sini, Bo. Suaranya masuk. Oh itu. Nah, gitu. Aman. Udah, sorry Yan. Jadi apa ya? Oh, dosa. Nah, kalau menurut Habib kan kayaknya kalau cuma salah Koeman ini juga sih terlalu memojokkan banget. Kayak pemainnya apa sebenarnya, kayak dia emang kurang kreatif pemainnya, atau karena kan datang nggak kayak Pep Koeman. Pep datang pas lagi pada Messi, Iniesta, Xavi. Nah, Koeman datang pas mana udah gitu lagi ditinggal Messi tengah-tengah. Betul, iya. Ya, jadi memang sulit ya kalau bergantung kepada seorang Messi ya. Dia mesti, ini menjadi ujian bagi dia ketika Messi itu keluar, tapi dia tidak mampu, ternyata tidak sesuai dengan harapan dari petinggi-petinggi, apalagi Juan Laporta masuk, ya kan. Sebelumnya juga masuk, dia sudah agak sedikit mengancam sebelum jadi presiden bahwa saya akan bawa Xavi ke sini, saya tidak akan pakai Ronaldo. Dari situ kan sudah ada seor-seor seorang presiden begitu kan, jadi artinya tidak mendukung sama sekali ya terhadap seorang Koeman di sini. Tapi Koeman juga memang tidak bisa menyatukan ya, bisa mendinginkan ruang ganti juga agak sulit. Sistem yang dia lakukan juga tidak cocok dengan harapan dari para petinggi, dan yang bikin memalukan juga bahwa mereka bisa kalah dengan 3-0 di kandang melawan Bayern Munchen, Benfica. Itu kan betul-betul memukul sekali. Masa sebuah tim besar seperti Barca itu lawan Benfica itu kalah, nggak bisa bikin gol. Bahkan waktu Munchennya on target nggak ada. On target nggak ada, kan keterlaluan. Pertama kali dalam sejarah mereka bermain di kandang tidak ada on target. Nggak pernah Barcelona begitu. Hanya di era Koeman loh. Hanya di era Koeman bisa terjadi. Tapi itulah. Namun puncaknya kemarin lawan tim promosi kan. Vallecano itu tim promosi. Jadi itu 20 tahun tuh nggak menang-menang di lawan. Tidak bisa diterima, tidak bisa diterima bahwa mereka bisa
kalah seperti itu walaupun cuma dengan 1-0. Apalagi penaltinya semestinya bisa menyelamatkan nasib Koeman, penaltinya Lebih malah Depay gol. itu waduh, gua blok banget. Tapi iya. Gitu ada gak sih kayak pemain nih, dia tahu misalkan ini pemain nggak suka sama pelatihnya. Semua orang udah hampir nggak suka sama pelatih. Emang kalau di luar negeri gitu juga gak sih, kayak ada yang udahlah kita sengajain lah biar ada siasat-siasat ada gitu. konspirasi seperti itu karena mereka sudah nggak suka, udah kita main aja lah. Pokoknya main tidak sesuai dengan gaya Barcelona kan. Lihat lawan Rayo kemarin saya curiga juga kok main kayak Ada begini. aneh-aneh. Iya kan? Lawan Rayo secara head to head antar pemain kan bagusnya Barca dong, Iya, jauh kan di atas angin lah. apalagi tim promosi, Vip. Tapi main seperti itu. Lu lihat ketika gol Radamel Falcao itu gampang sekali dia mengecoh seorang pemain berpengalaman seperti Pique di belakang kan. Iya, betul, Kemudian betul. saya nggak tahu apakah ini sengaja atau tidak. Busquets seharusnya kan ini dengan gampang dia dapat bola tapi kemudian direbut. Direbut oleh Oscar, mestinya itu bolanya dia. Tapi dia tidak bertanggung jawab ketika direbut oleh Oscar sebelum Oscar memberikan umpan kepada Radamel Falcao kan terjadi itu. Jadi kelihatan mereka main ya seadanya aja lah, main-main aja gitu. Saya nggak tahu apakah konspirasi ini aja untuk mempercepat Xavi datang atau bagaimana. Saya nggak tahu. Iya, sebelum ke Xavi nih, tadi Papi kan bahas tanggung jawab. Iya, Kalau betul. Papi ngeliat sendiri, pemain Barcelona nih dalam tanggung jawab nih kayak gimana sih? Kayak udah, maksudnya sering tuh bola yang gol Alaba lah kalau kita ingat ya, lawan Madrid waktu itu. Iya. Atau sering kita ngeliat ketika Barcelona kebobolan, De Jong tuh lagi jogging ke belakang. Itu tuh pemainnya sendiri gimana sih kalau masalah tanggung jawab atau yang beda dari Rasa sekarang? tanggung jawab itu kelihatan memang kurang, atau apa entah mereka tidak mau menjalankan apa yang diinstruksikan oleh Koeman di lapangan, tapi kelihatan sekali ketika Depay ketika dia hilang bola melawan Alaba, seharusnya kan tanggung jawab dia. Iya dong, dia buat salah, cara minta maafnya diambil. Iya, saya membuat kesalahan. Saya harus rebut itu, saya harus bikin gagalkan. Tapi dia biarkan, dia cuma lari sebentar, dia biarkan Alaba tuh maju terus. Justru ini yang bikin masalah besar, malah petaka bagi Barca kan di sini. Kalau tidak ada gol Alaba ini belum tentu mereka kalah kan. Jadi ketika dia tidak mengejar terus, dia membiarkan ini bebas. Mingueza juga nggak tahu kemana, lagi melancong kemana. Ya kan, ketika dia masuk, nah ini masalah-masalah. Frenkie de Jong juga begitu hilang bola nggak bisa, apalagi Coutinho. Kalau bisa bermain hilang bola juga nggak bisa bermain dengan baik, untuk bisa mengejar tanggung jawab itu yang hilang. Kemudian cara juga Koeman itu mengatur taktik dia, misalnya Des ini kan pemain belakang, fullback dipaksakan kanan untuk bermain di bek kanan misalnya, di bek kanan ke sayap kanan, di wing. Ini kan nggak jalan sama sekali untuk dia mainkan gitu loh, seperti dia. Ini yang dilakukan oleh Van Gaal ketika dulu saya ingat dia coba untuk memainkan pemain Argentina nih, gelandang Roman Riquelme. Itu gelandang tuh yang bagus. Dia kasih bermain juga sama di sayap kanan, mana bisa Riquelme main di kanan. Paling dia di belakang striker lah ya. Makanya ketika dia dipecat saat itu ada di urutan 15, itu 3 poin tuh di masa dengan degradasi di bawah. Itu lebih parah dari sekarang. Lebih parah. Van Gaal itu di antara pelatih Belanda, Van Gaal itu paling juru kunci. Iya, ada Rijkaard sana bagus, ada Johan Cruyff sama Koeman. Koeman 58,21% loh persentase kemenangan dia. Artinya oke lah, 67 pertandingan dia ada 39 menang, hanya 16 kali kalah. Itu pun dipecat kan? Karena memang merasa ini tidak cocok. Koeman itu tidak cocok dengan gaya Barca. Harus ada pelatih lainnya. Itu Xavi lah, karena dianggap. Saya juga nggak yakin juga sih. Iya kan? Nah udah. Betul. Sekarang misalnya gini, gaya Barca nih, yang keinget kan orang mungkin tiki-takanya dia gitu. Simpelnya gitu. Tapi kan di pas era modern sekarang nih kayak mungkin ada data yang ternyata tim yang megang ball position malah kalah nih sama yang ball positionnya di bawah mereka gitu. Nah, sementara pemain-pemain kayak Barcelona gini, apakah masih bisa gitu dipaksa buat kayak karakter Barcelona sebelumnya? Karena mengingat nih kalau misalkan lawan Cadiz aja 2 tahun nggak pernah menang tuh. Cadiz ngapain? Cuman parkir doang. Parkir doang ini kagak tembus. Nah, maksudnya apakah gaya main juga harus diubah atau ada pemain yang speed lebih cepat gitu buat nge-cover counter attack atau serangan balik? Gaya tiki taka itu kan di zaman Pep kan berkembang dengan baik. Kenapa itu berkembang dengan baik dan sulit untuk mereka atasi? Karena ada 3 pemain itu yang sulit untuk dihadang karena megang bola mereka kuat. Cara passing mereka bermain pendek merapat itu kuat. Xavi Hernandez, Iniesta di sana kan, kemudian masih ada Busquets, masih oke lah satu sama Messi. 4 ini luar biasa bermain ini. Tapi cara bermain lawan kalau bermain yang parkir bus kemudian menghadapi dengan tim ini mereka tidak jalan. Ini kan permainan bergerakan pemain di lini tengah. Tapi kalau lawan mundur berbaris di sini sampai 8-9 pemain. Ada gitu. Ini yang menjadi kesulitan. Nah, Barca mengalami itu lawan Cadiz, lawan Granada, lawan Bilbao ketika mereka melakukan hilang ide kreatif itu di lapangan. Bagaimana? Itu kan pelatih. Harusnya. Opsi pertama plan A nggak jalan. Harus ada plan B dong.
kalau lawan bermain parkir, Betul. saya harus bagaimana ini? Harus gimana Harus jawabannya? siapin plan B. Nggak jalan plan B, ada plan C. Jadi 3 plan itu bagus untuk dia. Itu yang nggak ada di Kuman. Begitu ini hilang, buntu. Bener. Itu dia bilang kemarin melawan Rayo. Dia kasih komentar, kita secara itu tidak adil memang kalah dengan Rayo, tapi kami menguasai tapi kami buntu. Lo buntu kan tuh dong. Lo harusnya bisa bongkar ya dia. Itu jangan lu bilang ke wartawan, ini kami mengalami kebuntuan. Bilang kebuntuan kan lu dong yang sebagai pelatih. Benar. Iya dong. Malah dinyalahin pertanyaan. Kami nggak bisa bergerak, tidak adil gol. Kami menguasai permain, kami bisa menang, tapi kami mengalami kebuntuan. Lu dong, Lu kan pelatihnya lu yang punya kehendak ngapa-ngapain itu, ngapain lu sebagai pelatih kan? Gawat. Nah, misalkan gini, kalau lagi pada parkir, yang Apip lihat ketika Barcelona nyerang, nggak bisa-bisa memang. Tapi kalau musuhnya lagi nyerang, entah habis dari corner sini atau dari serangan balik, Barcelona pas punya nih kesempatan counter attack buat masuk ke area pertahanan lah, lawan, minimal. Tapi kayak yang bisa lari main Barcelona cuma dikit. Paling Ansu Fati, Jordi Alba, kalau nggak Des. Nah, kalau Barcelona lawan counter attack gitu tiba-tiba nggak ada lagi temennya di sini tuh, Pi. Nah, berarti ini mesti apa ya? Ada emang salah juga pemain lambat atau bener-bener harus sekali-kali lah ngasih aja bola ke musuh gitu biar musuh nyerang, biar kita counter attack saat dia lagi terbuka. Masalahnya, seperti Asyik bilang tadi, kalau mereka masih punya Messi, ini enak. Counter attack dengan ada Messi kan. Messi bisa berlari dengan giring bola sendiri kan. Ketika lawan teman-teman dia tidak bisa berfungsi, Messi menguasai bola, Messi bisa 3-4 pemain dia bisa ngelabui. Nah, mereka nggak punya Messi. Nah, itu hilang. Ketika mereka nggak ada Messi, siapa di tengah? Itu jalan kaki semua tuh. Itu barisan jalan kaki semua. De Jong, Busquets. Iya kan? De Jong, Busquets, Sergio Roberto kalau dipaksa naik ke depan. Nggak ada. Mereka sudah nggak bisa. Mau cari Iniesta, Xavi seperti itu nggak ada lagi sekarang. Udah nggak ada lagi. Sekarang kan bertumbuh kepada Pedri cedera. Nggak bisa kan? Pedri nggak ada. Ada muda Gavi oke, tapi kan belum waktunya bagi dia. Mungkin 1-2 musim ke depan. Nah, ini yang harus diciptakan oleh pelatih baru. Nah, untuk memaksimalkan itu Gonzales ya. Dembele udah sembuh tuh katanya. Kalau Dembele sembuh, memanfaatkan ini pemain-pemain ini untuk menciptakan lagi suatu kolaborasi yang bagus di tengah. Ini butuh pemikiran dari pelatih baru, kesempatan buat dia. Tapi harus diaktifkan ini gelandang-gelandang ini seperti dulu. Xavi sama Iniesta begitu hilang bola, itu lawan nggak bisa masuk. Langsung pressing, mereka hilang, mereka pressing, rebut, langsung masuk. Jadi Abi nggak bisa bergerak. Itu yang tapi pelatihnya juga kan Pep loh, bahaya Pep kan. Iya. Tahu sendiri Pep kan gaya. Hilang bola pressing, jangan hilang bola lu bingung di tengah. Iya kan? Jadi kok begitu lu pepet lawan pressing, dia nggak bisa counter gitu. Gitu. Iya udah. Berarti udah mudah-mudahan kejawab lah nanti seiring jalannya waktu. Nah, sekarang kan Kuman dipecat nih. Oke. Dampak paling instannya apa ya? Maksudnya apakah langsung pilih pelatih dari nominasi-nominasi atau kayak pelatih cadangan dulu apa tadi istilahnya? Sekarang ada karateker lah, interim lah, pelatih yang bisa menggantikan sementara. Ya, sementara itu Sergi Barhuan. Ada lagi mantan pemain Barcelona asal Swedia, Henrik Larsson. Larsson kan tahu sendiri. Jadi mereka berdua sekarang tanggung jawab sama Alfred dari Belanda juga orangnya Kuman 1. Mereka bertanggung jawab mungkin 3-4 pertandingan ke depan. Mereka masih bisa lah sambil menunggu siapa pelatih baru. Mau Xavi kayak mau siapa, tapi ini tetap harus jalan. Harus jalan. Makanya kemarin waktu hari Kamis dipecat Kamis pagi jam 5 waktu Indonesia, di sana jam 12 lewat gitu. Ketika ditentukan di pesawat kan, pemecatan itu yang terjadi oleh Juan Laporta. Jadi itu dimundur latihannya Kamis pagi karena nggak bisa kekosongan, diundur ke sore, dipimpin oleh Sergi Barhuan saat itu sebagai karateker pelatih kan. Nah ini sambil menunggu Xavi datang atau siapa yang datang, dia harus siap untuk meracik lagi sebuah kekuatan dan mudah-mudahan mereka bisa menang dalam pertandingan ini. Sergi ini bukan tidak mungkin diangkat permanen menjadi pelatih yang sama seperti Ole waktu di zaman Mourinho kan dia awal karateker dulu dia. Karateker dulu, akhirnya menjadi pelatih, tapi sampai sekarang 3 tahun hampir nggak ada apa-apanya. Gitu. Jangan sampai begitu juga kan. Iya. Nah, kalau misalkan inilah, kalau sebenarnya Apip nih mungkin beberapa fans Barca juga pengen nih si Xavi tuh ngelatih gitu. Tapi momennya udah pas belum buat Xavi datang ke Barcelona yang sekarang. Karena kalau start nanti ada lagi yang bandingin sama Pep, nanti ada yang bandingin sama siapa. Cuman kan startnya nih lagi turun seturun-turunnya nih Barcelona nih. Kesian nggak takutnya Xavi itu pas Barcelona sekarang? Yang paling bagus buat Xavi dia datang, tapi jangan langsung masuk.
Ketika diputuskan, dia lihat dulu beberapa pertandingan dia lihat sehingga dia bisa mengatur siapa starting 11 sesuai dengan dia kan nonton nih pertandingan pekan ini dia nonton. Tetap kasih aja Sergi Barjuan pimpin. Oke. Dia mulai catat, mungkin dia sudah punya ini catat. Bayangan dah ya, bayangan. Pertandingan kedua tandang dia catat. Mungkin ada 4 pertandingan, 3-4 pertandingan dia sudah bisa melihat. Oh, kerangkanya begini nih. Kerangka yang saya harus pakai ini. Dia harus lihat baru dia masuk untuk in charge. Jadi dia bisa lihat, saya ambil di musim dingin aja lah, Januari. Bisa kan? Ya begitu. Ya, Benar. Ini kan sudah mau masuk November. Iya dong. Benar. Saya ambil di situ sambil saya bisa melihat. Iya kan? Musim dingin kan. Oke, setelah saya masuk musim dingin kan ada pembelian, bursa transfer musim dingin kan buka lagi. Ambil aja satu. Saya butuh di sini setelah saya lihat 5-6 pertandingan, ini dibolong di sini nih. Gelandang serangnya kurang. Kemudian pemain ini kurang, belakangnya juga saya perlu 1. Nah, tolong dibelilah, dia ambil, nggak usah mahal-mahal lah. Jadi Safi bisa melihat gitu, dia bisa komunikasi dengan Sergi Barjuan. Kan ini teman dia Sergi Barjuan ini. Ya, Sergi, gimana nih? Gini. Oh iya Pak, begini. Jadi mereka berdua bisa saling komunikasi. Nah, saya butuh ini sebelum saya diambil pada Januari nanti. Karena mereka udah tahu kan Januari dia akan masuk. Gitu. Jadi prepare-nya tuh matang. Benar. Daripada langsung nerima sekarang berat tuh ya. Buru-buru masuk dia nggak tahu apa main lihat ini nggak susah. Tapi kalau dia lihat semua ini, wah bagus kan, bolongnya di sini. Oh saya butuh pemain yang kayak gini. Iya kan tidak ada ini nggak cocok nih. Menurut dengan saya itu nggak cocok. Dia laporlah ke Juan Laporta. 1, 2, 3 ini begini. Oke? Nice. Iya kan? Bener. Nice kan? Nice dong. Gitu pelatih. Nah, kalau misalkan ibaratnya Pep waktu datang ke Barcelona ngelatih ada Messi ada Iniesta itu kalau mau perang senjatanya full, ada amunisinya kuat, Bos. Ada tameng, ada ini. Sekarang ibaratnya kalau misalkan Xavi jadi datang ke Barcelona saat yang sekarang senjatanya itu apa itu? Kalau misalkan dulu kan pedang, mungkin kelewang, sekarang tuh. Ya, itu makanya tadi kan dia lihat kan, saya mau peluru seperti apa nih? Iya kan? Oh, Pique udah ketuaan ini, udah nggak bisa, iya kan? Iya, Oke, gue lupakan, gue ganti. Ada sana ada Araujo ya, masuk atau Mingueza yang masih muda dia bisa lihat ada Eric Garcia, taruhlah Eric Garcia, Jordi Alba udah agak tua. Boleh lah cadangan aja. Cadangan bisa. Ya, cadangan babak kedua masih bisa pakai yang berikut. Jadi itu dia bisa ramu kekuatan itu dia bisa ambil. Ya, itu pentingnya dia bisa melihat ke depannya bagaimana. Mampulah Safi, tapi jangan buru-buru masuk bisa jeblok dia. Iya, dia tahan-tahan dikit lah ya biar ada tahan harganya. Dikit sambil komunikasi dengan karateka. Betul. Nah, sekarang terakhir MU mau lawan Spurs. Pelatihnya sama-sama kayak ada isu nggak akrab sama pemain, Spurs juga MU apalagi bukan selain sama pemain juga sama fans sudah ada beberapa yang pengen Ole minggir. Ole ini enakan stay apa dipecat Pi? Iya, kalau dia bisa menang stay dong. Mending menang aja ntar. Mending menang dulu dong. Biar rame kan. Kalau dia langsung dipecat udah nggak rame. Udah sepi lagi, nggak ada berita lagi kan. Kalau orang kata-kata orang nggak ada lawak nih, iya kan? Gitu, nggak ada candaan. Tapi kalau dia menang kan enak bertahan. Apalagi kalau dia menang 3 kali kan. Bisa. Kamu City dong terakhir 3 menang lawan City. Iya, kalau dia sudah menang lawan Atalanta, menang lawan Spurs nanti kan ini. Itu kan bagus. Bagus dong. Jadi lawan City pun kalah, lu belum tentu lu dipecat karena ada 2 menang. Ada yang dimaafin nih. Ada dimaafin. Bener. Gitu. Jadi posisi itu penting bagi dia. Yang penting menang dulu lawan Spurs. Nafas agak panjang. Iya kan? Sehingga Mas Ole tenang, kamu bisa. Mas Ole, aduh. Begitu. Jadi jangan buru-buru pecat dia, dan memang sudah dikasih waktu 3 pertandingan ke depan kan. Kecuali dia kalah semua. Kalau dia kalah semua. Udah dikasih waktu tuh. Kasih waktu. Dilihat. Iya, 3 pertandingan. Jadi habis Spurs, Atalanta, City. Nah, kalau 3-3 jeblok, habis. Udah pasti. Waduh. Saya yakin udah pasti. Yang kesian itu ntar kalau lawan Hotspur masih bertahan, lawan ini terakhir sama City penutupan kan dibantai lagi. Itu. Jadi kalau ini menang lawan City dibantai, misalnya dibantai lawan bisa juga nanti dia kelar juga. Iya kan? Yang penting untuk menumbuhkan semangat, motivasi mereka itu menang dulu lawan Spurs. Ini kunci loh. Jadi kalau saya bilang jangan berpikir Atalanta dan jangan berpikir City. Lupakan dulu itu. Yang ini fokus. Depan mata dulu lu amankan. Lu udah berpikir situ lu kalah di sini. Hangus lu. Iya kan? Jadi lu berpikir ini dulu. Jadi anggap saja itu nggak ada dan nanti aja lah. Begitu lu menang ini baru lu step by step. Lu hadapi Atalanta. Karena ini main di kandang lawan kan. Atalanta hampir kasih kalah mereka kemarin. Jadi betul-betul satu-satu. Jika dia menang lawan Atalanta, nah aman di sini, aman kalau di sini udah dapat 2 kemenangan kan. Gitu. Jadi ada pertimbangan. Kalaupun dihajar
kalah 2-1 atau 2-0 masih ada pertimbangan dia menang 2 kali gitu. Kalau iya. Kalau misalkan ini Ole itu sebenarnya tipe pelatih yang kayak gimana aja sih? Misalnya kalau kan ada pelatih yang duduk doang di lapangan, di bench, melankolis kayaknya. Dia melo. Bielsa yang lebih punya gaya. Ini Ole yang kayaknya ketika udah kalah banyak pun kesorot nggak ada ekspresi yang berubah gitu. Jangan, dari begitu masuk gol kayak kemarin lawan Liverpool, begitu gol 1, gol kedua dia masih sibuk bisik-bisik dengan Michael Carrick. Nggak tahu apa yang dia bisik-bisik gitu. Padahal lagi ketinggalan 2-0 loh. Mestinya kan dia tuh agak marah gitu, mukanya agak sangar, agak lihat begitu nggak menerima nih hasil ini. Bener. Oh iya. Iya kan? Bener. Tapi dia turun setelah sudah 3-0 ketika salah bikin gol. Gol pertama, gol kedua masih bisik-bisik, nggak tahu apa nih. Ini masih bisa dibalas kali ini. Kita masih bisa balas. Kan kacau juga kalau pelatih kayak begitu kan. Begitu masuk 1 di kandang lu harus bereaksi. Benar. Ini nggak benar nih. Main begini-gini. Nah, gue bisa lihat gitu. Tapi ini memang pelatih memang mungkin juga nggak cocok. Terlalu slow, terlalu ya. Dan dia pasti takut untuk memarahi Ronaldo. Coba kita lihat dia marah Ronaldo, berani nggak? Bener. Si CR7 dia marah. Ada tuh yang si Ole kan begini-gini, sama Ronaldo juga, lu ngapain sih gini maksudnya ada. Pokoknya yang kita tunggu dia berani nggak? Bentak Ronaldo. Nggak mungkin, Lip. Nah, itu katanya gini, Pi. Tadi si Dias bilang tuh, dia dengerin podcast di luar yang sebenarnya Ole ini punya rencana buat 1 tahun ke depan buat bangun MU, tapi sebenarnya datangnya Ronaldo juga bukan kemauan Ole karena nggak ikhlas aja kalau Ronaldo datang ke City. Tapi begitu ada Ronaldo di MU, nah langsung tuh kayak Greenwood jadi acak-acakan mainnya, emosi gitu. Tuh pengaruh sih ada faktor justru Ronaldo ke MU malah bikin segan pemain yang lain, bikin segan pelatih. Ole ini nggak menduga sama sekali bahwa Ronaldo itu begitu cepat ya, prosesnya begitu cepat datang. Ini kan sebenarnya nggak ada. Cuma karena santer dia mau ke biru, ya kan, merah ini marah. Panas. Karena kan dia lebih banyak ke biru kan. Akhirnya ada nego dengan agent. Kemudian dia balik di sini. Justru kalau dia balik ini merepotkan sebenarnya bagi Ole. Karena tidak ada keseimbangan di dalam situ. Kalau dengan dia balik, padahal Ole akan merasa berat, bingung mau tarik dia keluar bermain juga susah, pasti akan diprotes oleh banyak orang, ya kan? Kemudian bisa ribut, bisa dia ngatur juga di sini. Ya, itu yang menjadi masalah bagi Ole karena Ole tidak berpikir secepat itu dia bisa datang. Apalagi MU dengan cepat ambil ketika ada nego terjadi, ini bisa ini dia balik, oke dia lagi bagus, dia bagus kan, dia bisa beberapa gol dia bikin kan di awal-awal, tetapi itu mengganggu bagi Ole, mengganggu bagi dia, kelihatan sekali bagi dia. Tapi mau bilang bagaimana, semua petinggi yang mau bayar, ya udah jalan aja ke depan. Jadi 3 pertandingan ke depan tuh benar-benar nasib Ole ditentukan. Ya udah lumayan, menit udah panjang. Kira Barcelona gimana lawan Alaves? Nggak bisa dibilang cuma lawan Alaves. Menang kok saya. Menang. Harus menang. Ini gara-gara apa ya? Lepas udah nggak ada kuman. Iya. Jadi mereka harus menang. Ini nggak ada beban kan? Nggak ada beban. Main apalagi segi bahuan, ya udahlah. Kalian main suka kalian. Suka kalian. Malah gitu nggak ada beban nih. Menang malah itu. Bener. Lawan Alaves. Spurs MU. Ini MU menang. MU aja. Saya juga pengennya sih MU yang menang. Oke, mantap. Terima kasih Papi Ropan. Papi Ropan juga punya YouTube tuh. Oh iya. Namanya. Jadi inilah Ropan. Bung Ropan. Kalau di IG inilah. Ini Bung Ropan. Jadi Anda mesti buka Bung Ropan. Nah, itu isinya data semua, ilmu semua, edukasi semua. Gampang lah itu, tenang aja. Mantap. Terima kasih Bung Ropan. Sehat-sehat selalu. Mantap.